Nah, file, new file, new file. Okay, FC118, and then a subroutine 2 dot Python. Okay, nah, subroutine 2. Okay, so we have this, and we put the title as the recursive total, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus sampai dia plus 10. Nah, ini berapa nih totalnya nih? Nah, ini bisa kita buat dengan rekursif. Ini disebut dengan factorial. Okay, so factorial. Okay, so the factorial, we can make def factorial. Okay, like this. Nah, so di sini nanti kita panggil dia factorial total atau ya oke lah total factorial dari 10. Nah, gitu. So, nanti kita print dia factorial 10 misalkan. Factorial 10 sama dengan, nah ini total. Oke, so, kita bisa membuat pattern sebagai berikut. So, kita punya 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10. Nah, ini. Ya, so kita misalkan punya total dari ini. Oke, itu sebetulnya sama dengan total dari uh, 9 faktorial. Iya kan? 9 faktorial ditambah 10. Oke, atau kalau kita bikin sebelumnya di sini, ini sama dengan total dari 10 faktorial. Karena 10 faktorial itu udah 1 tambah 2 sampai tambah 10. Nah, ini sebetulnya sama dengan 9 faktorial tambah 10. Oke, so ini pun sebetulnya sama dengan 8 faktorial tambah 9 tambah 10. Betul nggak? Ini pun sebetulnya 7 faktorial ditambah 8 tambah 9 tambah 10. Oke, make sense nih? Oke, terlalu besar bilangannya. So, saya kecilkan dulu. Misalkan faktorial dari 1 sampai 5. Nah, itu sebetulnya faktorial ini sama dengan 5 faktorial. Oke? So, itu juga sama dengan 4 faktorial ditambah 5. Itu juga sama dengan 3 faktorial ditambah 4 ditambah 5. Ini sama dengan 2 faktorial ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Oke, atau 1 faktorial ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, 1 faktorial itu adalah 1. Nah, sebetulnya patternnya begini. Jadi dia kembali lagi ke seperti ini kan. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini jumlahnya adalah 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15 ya. 15 jumlahnya. 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15. Nah, 4 faktorial itu adalah 1, 2 tambah 3 tambah 4. Which is ini adalah 10. 10 tambah 5, 15. Atau sama juga dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 1 tambah 2 tambah 3. Oke, 3 faktorial. Ini adalah 6 tambah 4. Ini 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15. Jadi patternnya seperti ini. Sehingga kalau kita buat di sini, bisa saja dia total, ya. Ini secara total dia adalah faktorial dari dirinya, ini tadi n, misalkan n di sini, maka di sini kita bikin menjadi n kurang 1 dari dirinya. Supaya kita bisa dapat, kalau 5 tadi dia dimasukkan ke dalam, nanti menjadi 4. Jadi kalau 4 dimasukkan ke dalam, jadi 3 dia. Karena di sini kita buat faktorial dari n-1. Nah, ditambah berapa? Ditambah n itu sendiri. Jadi kalau kita lihat patternnya di sini, misalkan 5, nah 4 ini dia akan ke sini, 5 itu dia akan ke sini. Ya, jadi faktorial dari 5, artinya faktorial 4 tambah 5. Itu yang ini. Sedangkan dia akan berhenti nanti ketika nanti dia bernilai 1. Jadi kalau 1 nanti dia, jangan dipanggil faktorial,
tapi kembalikan 1. Jadi kalau kita bikin nanti, ketika dia 1, totalnya adalah 1. Nah, gimana kita cara membuat dia berhenti, itu yang penting di sini. Oke? So, ketika kita buat dia berhenti, maka kembalikan 1. Nah, jadi ketika nilai n-nya masih lebih besar daripada 1, maka kita kembalikan yang ini saja. Tapi ketika dia lebih kecil daripada 1, lebih kecil atau sama dengan 1, dia akan kembalikan 1 saja. Langsung dia selesai, 1 saja dia kembalikan. Cuman ini jangan kita bikin total, karena nanti dia akan mengembalikan hasil kepada yang memanggilnya di sini. So ini saya bukan bikin total, tapi kita ganti menjadi return. Sama juga yang di sini, kita bikin dia return 1. Oke, nah sekarang ketika kita panggil faktorial dari 10 adalah berapa? Nah, nanti disimpan ke total. This is variable, so I make this one is curly bracket. Supaya nanti dia keluar hasilnya. Berapa? Oke, sementara itu dulu. Mari kita run, kita lihat dulu hasilnya. Faktorial dari 10, hasilnya adalah 55. Jangan 10, bikin 5 dulu aja. Nah, di sini. Faktorial dari 5, tadi kita bilang 15 ya. So, dia ini 15. So, betul hasilnya, faktorialnya bernilai 15. Sini. Oke, so, bagaimana dia caranya bekerja? Nanti akan saya jelaskan ulang sekali lagi. Tapi untuk sementara waktu silakan adjust your code. After this, I will explain again. Ya. Nah, ini saya buat penjelasannya. Jadi dia kira-kira seperti gini ya. So dia bikin faktorial dari n. Nah, n ini dalam hal ini adalah 5. Oke. Nah, gimana caranya kita membuat faktorial 5 ini? Jadi ketika dia dipanggil faktorial 5, maka dia akan nih ya. Dia akan masuk ke bagian sini nih 5. Oke. Dan dia masuk ke dalam if. Karena apa? Karena dia lebih besar daripada 1. Sehingga yang di return adalah faktorial dari 5 kurang 1 yaitu 4. Oke. Ditambah 5. Nah, seperti itu. Ya, kalau saya buat di sini, ini artinya sama dengan nanti yang dia return itu bukan hasil akhir, tapi dia akan return adalah sebuah pemanggilan terhadap function faktorial tadi, tapi dengan nilai 4 plus di sini ada 5. Nah, itulah hasilnya yang ini. Oke. Nah, ketika dia faktorialnya 4 sekarang, nah sekarang kan dia jadi 4 ya. Dia bukan 5 lagi, ini tapi jadi 4 sekarang. Ya maksud saya uh, bukan yang ini 4, bukan yang ini ya. Bukan yang ini sekarang, bukan yang ini, bukan. Tapi di dalam dirinya si return ini maksud saya. Dia dia akan memanggil faktorial 4. Oke, di dalam dirinya si return itu tadi. Nah, jadi di sini saya ulang lagi, dia akan mereturn di sini. Saya ulang sekali lagi, tadi terhapus. Dia akan mereturn faktorial 4 ditambah 5. Nah, ketika dia mereturn faktorial 4 tambah 5 ini, ternyata dia baca ada pemanggilan terhadap function, itu nilainya 4. Maka dia akan memanggil lagi si faktorial itu, tapi kali ini dia akan memberikan return, yaitu faktorial 4 itu akan berubah menjadi 3 ditambah 4. Itu dari yang sebelumnya, sorry, plus 5. Nah, 5-nya itu dari yang 5 sebelumnya. Oke, nah kalau saya lihat di sini, kalau kita lihat di sini, um, faktorial 4 Saya ini, mau ini makanya mama dulu ke sini. ini jadi ke sini nih. Oh, sorry, salah saya. Salah sebentar. So, saya buat gini dulu. Ya, yang ini. Nah, oke, ini ke sini.
Ya, yang 5-nya ke sini. Oke. Ini mau Nah, yang tadi ini kalau dia kalau dari dia mau faktorial 5. tinggal klik scan Oke, kan. Nggak bisa tuh lihat gitu. ya kan? Apa? Nah, Hmm. kemudian sebentar, sebentar. Tapi kenapa tadi dia nggak bisa? Ah, Nah, kurang. oke. Nah, sekarang ketika dia memanggil faktorial 3, maka di sini dia sebetulnya akan mereturn kembali i. Oke, so dia akan mereturn yaitu factorial this factorial 2. Oke, plus 1. Sementara yang remaining tadi restnya tadi adalah 4 tambah 5. Masih ada di situ. Oke, so it means this part, sorry, sorry. Nah, this part, factorial 2 plus 1. Nah, ini berasal dari atasnya. Sementara 4 ke sini, 5 ke sini. Hapus lagi nih sebagian ini. Biar nggak membingungkan lagi. Ketika dia faktorial 2, dia mereturn faktorial 1 plus 1. Ya, sini saya buat sekali lagi biar lebih jelas. Dia akan return faktorial 1 plus 1. Ya kan? Faktorial 1 plus 1 tambah, masih tadi ada 1, tambah 4, tambah 5. So, ini masih ada. Sehingga kalau kita lihat patternnya, faktorial 1 plus 1 ini berasal dari faktorial 2. Sedangkan satunya ke sini, oke, 4-nya masih ada, 5-nya masih ada. Nah, sekarang dia faktorialnya 1. Ketika faktorial 1, dia tidak memenuhi kondisi di if-nya ini, melainkan dia masuk ke else. Karena 1 itu parameternya nilainya n tadi, if n besar 1 ini sudah false, sehingga dia akan return nilainya 1. So, dalam tahap ini, faktorial 1 akan mengembalikan nilai 1. Sehingga di sini nilainya adalah 1 untuk faktorial 1. So, di sini saya buat dia, ini akan bernilai 1, sedangkan yang lainnya tetap ada di situ. 1 tambah 1 tambah, ini kah? 4 tambah 5. Oke? Nah, kalau kita lihat ini hasilnya jadi berapa nih? Faktorial 1 returnnya 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 5. Ya, ini hasilnya berapa nih? Kalau kita lihat di sini, 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. Woi, 12 ya. Betul kan? 5 faktorial itu 12. Oh, salah. Harusnya dia 15. Nah, ini kita kehilangan sesuatu di sini. Faktorial 5 adalah 5, 4 tambah 4 faktorial tambah 5. Faktorial 4 adalah 3 faktorial tambah 4 tambah 5. 9 ini. Oke. Faktorial 3 adalah faktorial 2 tambah 1. Oh, ini bukan 1 ya. So, ini bukan 1. Ini saya salah nih. Harusnya 3 di sini. Nah, 3 di sini ya. 3. So, ini saya hapus dulu. Saya ganti. Tadi saya salah ketik di sini dia. Ini harusnya 3. Oke, saya timpa aja. Jadi dia agak agak salah. Jadi dia 3. Ya, saya timpa. Nah, makanya kok jadi salah perhitungan dia. 3 di sini. Oke, so hasilnya adalah 1 tambah 1. Wah, ini bukan 3 juga ini 2. Ini salah semua kita ini tadi. Nah, ini pun 2. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu hasilnya adalah 15. Oke, salah di sini. Saya ganti dulu ini menjadi 15. So, saya coret saja. Ini.
nilainya adalah 15. Oke, kira-kira seperti itu cara perhitungannya. Ya, jadi ingat ketika dia faktorial, dipanggil, ada returnnya, maka dia n kurang 1 tambah n. Jadi kalau faktorial 5, dia itu akan menjadi 4 tambah 5. Kalau faktorial 4, 3 tambah 4. Kalau faktorial 3, 2 tambah 3. Kalau faktorial 2, 1 tambah 2. Nah, ketika dia 1, langsung aja returnnya 1 di sini. Ya, returnnya 1. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, hasilnya adalah 15.